Saya Naila Fatira. Saya Melisa Savitri. Saya Nazar Putri Khairani. Kami dari Kampana akan melakukan percobaan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar dibagi menjadi dua macam, yakni gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Kali ini kita akan membahas gerak melingkar beraturan terlebih dahulu ya. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Gerak melingkar beraturan merupakan jenis gerak yang mirip, namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB, lintasan melingkar, sedangkan pada GLB, lintasan lurus. Selanjutnya, besaran dan rumus pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Pada gerak melingkar beraturan, terdapat beberapa besaran yang perlu kamu ketahui, mulai dari kecepatan tangan sial, percepatan tangan sial, kecepatan sudut, hingga percepatan sentripetal. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, kecepatan tangan sial dan percepatan tangan sial. Pada GMB, bendanya itu bergerak dengan kecepatan tangan sial yang konstan atau tetap, alias tidak berubah-ubah, sehingga percepatan tangan sialnya bernilai 0. Kecepatan tangensial atau V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial atau AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor atau arah dari kecepatan tangensialnya berubah setiap saat atau tidak tetap. Yang kedua, frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kenapa kecepatan tangensial pada GMB tetap? Karena hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Rumus frekuensi sudut atau kecepatan sudut adalah frekuensi sudut sama dengan 2 kali pi kali frekuensi sama dengan 2 pi per periode. Yang ketiga, percepatan sentripetal. Meskipun tadi disebutkan bahwa percepatan tangensialnya bernilai 0, tetapi GMB tetap memiliki percepatan namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau AS adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan atau tidak dengan besarannya. Rumus percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan W kuadrat dikali R sama dengan 4 pi kuadrat per T kuadrat R. Berdasarkan gambar tadi, dapat dilihat bahwa vektor atau arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran. Sedangkan vektor kecepatan tangensial arahnya lurus. Sementara itu, vektor kecepatan sudut searah dengan putaran benda. Jadi, ketiganya memiliki arah yang berbeda-beda. Selain itu, berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Selanjutnya, kita akan membahas periode dan frekuensi. Pada gerak melingkar, terdapat dua besaran lain selain yang sudah dibahas sebelumnya, yakni periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus periode dan frekuensi bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Rumus periode adalah T sama dengan T per N. Sedangkan rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Selanjutnya kita akan masuk ke prakteknya ya.